296 permintaan akhir. Izrod bukan satu-satunya yang mendengar ratapan menyakitkan itu karena menyebabkan Mirage, Midnight, Ying Yue, Qi Jiguang dan kelompoknya, semua mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara itu dan mendekati lokasinya. Bagaimana ini mungkin? Kata Mirage karena dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukankah orang itu baru saja mati? Sosok berjubah dengan pedang besar di tangannya menusukkan bilah senjatanya ke perut Robin. Namun, ada juga tombak yang menusuk tepat ke kepala sosok berjubah itu. Tombak itu milik Jiuril yang telah melakukan gerakan pertamanya sejak perjalanan mereka dimulai. Kami adalah makhluk tanpa wajah. Kami tidak bisa mati. Sosok berjubah itu berkata meskipun tombak menancap di kepala mereka. Lin, kau, Robin batuk darah dalam jumlah banyak saat ia mencoba berbicara. Sosok berjubah yang mengejutkannya itu tak lain adalah Lin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kita semua, tapi kita bukan siapa-siapa. Bagi kita, kematian hanyalah ilusi belaka. Namun kematianmu, betapa indahnya. Sosok berjubah itu berkata dengan nada rapuh saat senyum lebar muncul di wajah mereka. Beberapa detik kemudian, tubuh mereka telah berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya dan hanyut bersama pedang besar itu. Namun, sudah terlambat bagi Robin. Luka yang ditinggalkan oleh senjata mereka terlalu parah. Robin berlutut dan raut penyesalan terlihat di matanya. Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya. Apakah dia terlalu ceroboh? Haruskah dia tetap tinggal di Tempest? Apakah dia benar-benar melakukan hal yang benar? Apakah itu sepadan dengan nyawanya? Namun, semua pertanyaan ini tenggelam dan segera dia ditinggalkan dalam keadaan yang anehnya tenang ini. Itu adalah keadaan kedamaian yang sempurna beberapa saat sebelum kematian. Lin, yang telah bersamanya selama 3 bulan dan hanya mengenalnya sebagai wakil pemimpin karavan pedagang Silverhawk, tiba-tiba berubah menjadi si tanpa wajah. Selama serangan terakhir si tanpa wajah, atau setidaknya yang diduga sebagai serangan terakhir mereka, Lin terjatuh akibat benturan awal ketika salah satu gerbong belakang di sebelahnya meledak. Untungnya, Robin tidak terluka oleh serangan itu. Meskipun, ini hanya karena dia kebetulan berada di posisi yang dekat dengan Jiuril selama kekacauan itu. Meskipun dia tidak dapat bergerak, dia dapat dengan jelas melihat pecahan-pecahan yang terbang ke arah Jiuril dan kemudian tampaknya langsung menjauh darinya. Setelah kekacauan mereda, Robin pergi untuk memeriksa Lin yang tampak terluka karena serangan itu. Namun, ia segera merasakan sesuatu yang dingin dan mematikan menusuk dirinya. Awalnya, Robin tidak merasakan ada yang berbeda dari dirinya yang biasa. Baru setelah ia menunduk dan melihat pedang hitam besar menembus perutnya, ia menyadari bahwa ia telah diserang. Orang yang baru saja ia periksa dan bantu berdiri bukan lagi Lin, melainkan sosok berjubah. Sedangkan Lin, seakan-akan ia tidak pernah ada. Ia ada di sana sesaat dan menghilang di saat berikutnya. Yang tersisa di hadapan Robin saat itu hanyalah sosok berjubah yang dingin dan menyeramkan itu. Namun, bagaimana ini mungkin? Itulah pertanyaan yang dengan cepat terlintas di benak Robin karena ia tahu bahwa inilah akhir hidupnya. Ada sesaat kemudian, Robin bersumpah bahwa dia sekilas melihat mata si tanpa wajah dan terasa seakan-akan dia tengah menatap ke dalam jurang gelap tak berbatas. Caramu telah berakhir dengan kegagalan. Sudah saatnya kau menyerahkannya dan mempercayakan tugas itu kepadaku, kata Jiuril tanpa mengedipkan mata pada kondisi kritis Robin. Namun, Robin menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada lemah, bukan padamu, tapi mereka. Dia mengarahkan jarinya ke 3 orang tertentu, Izrod, Mirage, dan yang mengejutkan Qi Jiguang. Jiuril menyipitkan matanya dan berkata, itu bukan bagian dari perjanjian ketika. Aku akan mengubah perjanjiannya, teriak Robin yang menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah banyak. Ia kemudian melanjutkan, merekalah yang akan pergi bersamaku ke liang lahat. Pilihan ada di tanganmu, tetapi, apakah kau benar-benar sanggup gagal dalam misimu dan menjalani sisa hidupmu dengan mengetahui bahwa kau bertanggung jawab atas kemungkinan jatuhnya kerajaanmu sendiri? Mata Robin dipenuhi dengan pandangan penuh tekad dan kejelasan yang luar biasa. Sekalipun dia sudah diambang kematian, dia masih mampu mempertahankan martabatnya yang layak bagi seseorang yang memiliki garis keturunan bangsawan. Jiuril mengerutkan kening saat melihat tatapan mata Robin. Dia langsung mengerti bahwa pangeran kedua Tempest tidak menggertak. Meskipun ini jauh dari situasi yang paling ideal dan sebelumnya tidak disetujui,
dia tidak punya pilihan selain menerima tuntutan Robin, meskipun itu tidak masuk akal. Jiuril mengalihkan pandangannya ke para pemain yang hadir. Tak lama kemudian, ia menutup mata dan berpaling dari tempat kejadian dan bersikap seolah-olah ia tidak menyadari situasi di belakangnya. Ayo, ketiga sahabatku, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku sudah bisa merasakan kehidupan dalam diriku mulai memudar. Aku ingin berbicara dengan kalian bertiga, berdua saja. Robin berkata dengan nada tenang. Hanya dengan mendengarnya berbicara, orang tidak akan mengira bahwa dia sedang diambang kematian. Izrod dan Miraj mengerti mengapa Robin ingin berbicara dengan mereka berdua mengingat apa yang mereka ketahui. Namun, Qi Jiguang tidak tahu mengapa dia dipilih. Namun, pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa itu pasti karena dia adalah pemimpin kelompoknya. Meskipun itu tidak menjelaskan mengapa Izrod dan Miraj, yang merupakan anggota kelompok yang sama, dipilih dari semua yang hadir. Midnight dan Ying Yue memandang ke arah Izrod dan Miraj sebelum mengangguk kecil tanda mengerti saat mereka berjalan menjauh dari lokasi tersebut. Adapun kelompok Qi Jiguang, mereka semua menjauh cukup jauh ketika dia memberi isyarat agar mereka mundur. Sekarang, yang tersisa hanyalah Izrod, Robin, Miraj, Qi Jiguang, dan Jiuril yang tidak benar-benar ada. Miraj mengerutkan alisnya saat menyaksikan keadaan Robin yang mengerikan. Aku punya ramuan kesehatan bermutu tinggi, mungkin bisa, namun, sebelum Miraj bisa menyelesaikan sarannya, Robin dengan cepat memotongnya. Tidak akan ada gunanya, kecuali kau punya obat legendaris atau keterampilan penyembuhan ajaib. Aku khawatir waktuku di dunia ini sudah mendekati akhir. Aku menghargai usahamu, teman mudaku, tetapi sudah terlambat bagiku. Nada bicara Robin menjadi semakin kasar dan ada jeda singkat di antara setiap kata. Jelas bahwa dia menggunakan sisa tenaganya untuk berbicara dengan mereka. Robin butuh waktu sejenak untuk mengatur napas, namun, ia merasa jika ia berhenti berbicara lebih dari beberapa detik, ia akan kehilangan kendali atas hidupnya. Aku ingin meminta sesuatu dari kalian bertiga. Anggap saja ini permintaan terakhir dari seorang pria yang sedang sekarat. Robin memejamkan mata dan mulai berbisik dalam bahasa yang terdengar seperti omong kosong. Bahkan Izrod yang telah membaca setiap buku di lantai pertama dan kedua perpustakaan Istana Amaharpe tidak dapat memahami kata-kata yang dibisikkan Robin. Setiap kata yang dibisikkan Robin meninggalkan gema samar yang bergema dan terdengar seolah-olah ratusan orang mencoba berbicara pada saat yang sama. Baru pada bagian akhir, Izrod menyadari apa yang dibisikkan Robin. Ini, sebuah nyanyian sumber. Izrod memfokuskan pendengarannya dan semakin dia mendengarkan kata-kata Robin, semakin dia merasa bahwa kata-kata itu menyerupai Sos Chen. Namun, ada variasi dan anomali aneh yang membuat Izrod tidak yakin apakah itu benar-benar Sos Chen yang dibisikkan. Lagi pula, buku Comprehending the Origins of Sos yang diterimanya dari Orion hanya berisi Sos Chen yang sangat sederhana dan mendasar. Tak perlu dikatakan, tidak ada buku di lantai pertama atau kedua perpustakaan Istana Amaharpe yang menyebutkan Sos. Hal lain yang membuatnya tidak yakin adalah kenyataan bahwa jika Robin memang memiliki Sos, kemampuan bertarungnya secara keseluruhan seharusnya jauh di atas level yang ditunjukkannya. Sayangnya, bahkan setelah membaca Comprehending the Origins of Sos, Izrod baru saja mengupas permukaan Sos. Beberapa detik kemudian, bisik-bisik itu berhenti dan saat itu juga, wajah Robin berubah pucat pasi ketika 6 manik-manik seperti safir melayang di udara. Sudah menjadi takdir bahwa kalian bertiga dipilih oleh permata pencari kebenaran. Aku dapat memberitahu kalian dengan pasti, bagi mereka yang mengalami dunia, tidak ada yang namanya hati yang murni. Karena itu, aku tidak meminta kalian memiliki hati yang murni, tetapi hati yang teguh. Kalian bertiga tidak akan menyimpang dari jalan, aku tahu itu. Itulah sebabnya aku mempercayakan tugas ini kepada kalian. Robin berkata sambil tersenyum lemah. Ia kemudian melanjutkan, mungkin tidak tahu malu bagiku untuk meminta ini kepadamu saat kita belum lama berjumpa, tetapi aku mohon padamu, jangan biarkan tempesku atau dunia terjerumus ke dalam siklus kekacauan yang tiada akhir. Izrod, Miraj, dan Qi Jiguang mendengarkan perkataan Robin dengan tenang. Meskipun Qi Jiguang tidak mengetahui detailnya secara lengkap, dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Seorang pria yang sedang sekarat telah meminta sesuatu darinya dan bahkan sampai mengemis, bagaimana mungkin dia bisa menolak permintaan seperti itu? Adapun Izrod dan Miraj, mereka tahu identitas Robin sebagai seorang pangeran. Karena itu,
Baginya untuk memohon kepada mereka dengan status seperti itu atas namanya, bahkan jika dia hampir mati, adalah hal yang tidak terpikirkan. Itu menunjukkan betapa pentingnya misi ini baginya. 6 manik safir memancarkan denyut samar sebelum menghilang. Pada saat itulah Izroth, Mirage, dan Qi Jiguang menerima peringatan yang sama dari sistem. Peringatan sistem, Anda telah menerima misi, permintaan terakhir. Peringatan sistem, Anda telah dikeluarkan secara otomatis dari grup Anda. Anda telah bergabung dengan grup baru. Peringatan sistem, pemain Mirage telah otomatis ditambahkan ke tim Anda. Peringatan sistem, pemain Qi Jiguang telah otomatis ditambahkan ke tim Anda. Peringatan sistem, harap diperhatikan, jika Anda meninggalkan grup ini saat misi permintaan terakhir sedang berlangsung, misi tersebut akan dianggap gagal. Nama misi, permintaan terakhir. Tingkat yang direkomendasikan. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 6. Peringkat misi, unik S. Tujuan misi, Pangeran kedua Tempest Robin Arzin telah mempercayakan permintaan terakhirnya kepadamu. Kerajaan keempat Tempest sedang dirusak dari dalam oleh kegelapan abadi. Karena keputusan sembrono kerajaan keempat, jika tidak ada yang dilakukan untuk menghentikan mereka, seluruh alam fana akan dilemparkan ke dalam keadaan kekacauan total. Kamu harus menyelesaikan misi yang ingin dicapai Robin Arzin. Berhati-hatilah, ada orang-orang yang akan melihatmu tersingkir sebelum menyelesaikan tugas ini. Setiap tugas harus diselesaikan oleh ketiga anggota yang awalnya dipercayakan. Jika salah satu dari 3 pemegang misi asli tersingkir di tengah-tengah misi ini, itu akan dianggap gagal bagi semua pemain yang terlibat. Batas waktu, 16 jam. -0/3 mencapai kota Everpeak yang terletak di dalam wilayah Proximus. -0/3 bertemu dengan seseorang yang bernama Wiseman of Everpeak. -0/3 berhasil mencapai ibu kota ajaib Proximus bersama Wiseman of Everpeak dan sampaikan temuan akhir Anda kepada Raja Proximus yang berkuasa saat ini. 4. Hadiah. Dapatkan +1 level, -150 koin emas, -250 ketenaran dunia. Judul, Outkeeper Utama. X1 buku keterampilan hilang. Kegagalan. Kalah -3 level, kehilangan 500 ketenaran dunia. Tempest secara resmi menyatakan perang terhadap Amaharpe dan Proximus dengan dalih palsu, membunuh pangeran kedua. Tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Catatan khusus, misi ini dapat dibagikan hingga dengan 1 pemain lain oleh setiap pemegang misi asli. Saat ini, takdir alam fana terikat lebih erat dari yang dapat kalian bayangkan. Ingatlah ini, teman-teman mudaku. Karena telah meninggalkan kalian dengan beban ini, aku harap suatu hari kalian dapat memaafkanku. Robin berkata sambil kembali ke wujud aslinya. Tepat saat itu terjadi, tubuhnya mulai hancur dan berubah menjadi aliran partikel yang mengalir ke langit. Kami pasti akan menyelesaikan apa yang sudah kau mulai, kata Izroth sambil melihat partikel terakhir milik Robin melayang pergi. Ini kedua kalinya seorang anggota Liga Eidolon berhasil lolos dari tanganku. Mereka harus berdoa agar jalan kita tidak bersimpangan lagi, karena aku tidak akan membiarkan yang ketiga kalinya. Ada kilatan tajam yang melintas di mata Izroth saat pikiran itu terlintas di benaknya. 297 membentuk partai baru. Setelah semuanya tenang, Izroth meluangkan waktu sejenak untuk melihat misi baru yang baru saja muncul di catatan misinya. Mirage dan Qi Jiguang juga membaca informasi misi dan peringatan sistem. Saat Mirage melihat peringkat misi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini adalah misi peringkat S. Sejujurnya, Mirage masih merasa sedikit sedih karena gagal dalam misi peringkat A. Namun, suasana hatinya langsung berubah total. Meskipun tidak ada lagi perlengkapan langka sebagai salah satu hadiah, misi tersebut lebih dari sekadar menebusnya dalam hal lain. Adapun Qi Jiguang, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menerima misi peringkat unik S, dia sudah pernah ke Chaotic Dogma Realm. Misi untuk tempat itu berada di peringkat SS, oleh karena itu, dia tidak segembira Mirage, tetapi dia bersyukur bahwa perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pangeran Tempest kedua, di mana Tempest? Qi Jiguang bergumam pada dirinya sendiri saat dia membaca informasi misi. Mayoritas pemain di Amaharpe tidak tahu tentang kerajaan lain atau apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, wajar saja jika Qi Jiguang tidak mengetahui Tempest, meskipun itu adalah salah satu kerajaan terkuat di alam fana. Begitu dia selesai membaca informasi misi dan peringatan sistem,
dia tidak bisa menahan senyum lelah pada catatan khusus pada misi tersebut. Misi ini benar-benar terlalu kejam. Qi Jiguang memiliki 4 anggota tim, tetapi ia hanya dapat mengundang 1 orang. Sekarang, ia harus membuat keputusan, dengan siapa ia harus berbagi misi. Saat Mirage larut dalam kegembiraan awalnya dan Qi Jiguang sibuk memutuskan dengan siapa ia akan berbagi petualangannya, Izroth punya beberapa pertanyaan dan pemikiran lain dalam benaknya. Unik S. Ini adalah tingkatan misi yang tidak dikenalnya, namun, imbalan dan kegagalannya sama buruknya dengan misi lain dalam rentang S hingga SSS. Hal lain yang menarik perhatiannya adalah fakta bahwa sistem telah secara otomatis mengeluarkannya dari kelompoknya. Meskipun Izroth tidak akan menolak misi tersebut, sistem tidak memberinya pilihan untuk menolaknya sejak awal. Misi tersebut juga memungkinkan setiap pemegang misi asli untuk mengajak 1 orang bersama mereka. Tentu saja, karena mereka berada di wilayah Proximus, tidak ada cara baginya untuk mengajak orang lain selain anggota yang memulai misi aslinya, Midnight atau Ying Yue. Meskipun mereka berada di Amaharpe, Izroth tetap akan menggunakan bagian misinya bersama Midnight atau Ying Yue. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pemain terampil dengan keahlian unik yang menurutnya akan berguna. Tentu saja, akan lebih baik jika misi tersebut dapat diselesaikan selama salah satu dari mereka tiba di Everpeak. Dengan kelincahannya yang tinggi dan keterampilan yang melekat pada sepatu skistepnya untuk terbang di atas medan yang sulit, ia akan dapat mencapai kota Everpeak jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, hal ini memunculkan masalah berikutnya. Kita punya 16 jam untuk mencapai kota Everpeak, namun, hanya ada satu masalah, dia tidak tahu di mana letak kota itu. Peta wilayahnya bahkan tidak mencakup seluruh Amaharpe, apalagi sebagian Proximus. Namun, saat pikiran itu terlintas di benak Izroth, Jiuril membuka matanya dan mendekati ketiga pemain itu. Saat melakukannya, Izroth, Mirage, dan Qi Jiguang mengalihkan fokus mereka kepadanya. Dari kata-kata yang diucapkannya kepada Robin sebelumnya, jelas bahwa Jiuril menginginkan apapun yang harus diserahkan Robin kepadanya. Apakah dia akan mencoba mengambilnya dari mereka dengan paksa sekarang setelah Robin tewas? Namun, saat suasana mulai terasa berat, Jiuril mengeluarkan sebuah gulungan dari sisinya dan melemparkannya ke arah Izroth yang berada di depan kelompok. Izroth memegang gulungan itu di tangannya saat dia memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah peta alam. Namun, saat dia membuka gulungan itu tidak seperti peta alam yang dia ketahui. Sebaliknya, gulungan itu tidak memiliki tanda geografis dan memiliki 4 titik di atasnya, juga, garis yang melengkung sesekali. Saya belum pernah melihat bagan alam seperti ini. Setiap titik mempunyai warna yang berbeda dan disusun berdekatan satu sama lain, kecuali 1 titik. 1 titik berwarna merah, 1 lagi berwarna kuning, dan titik ketiga berwarna hijau. Saat ini, ketiga titik tersebut lebih dekat ke area awal garis yang melengkung. Di ujung garis lengkung terdapat titik terakhir yang berwarna ungu. Aku tidak yakin mengapa dia memilih untuk mempercayakan tugas penting seperti itu kepada kalian bertiga, namun, aku akan tetap melaksanakan tugasku. Meskipun keputusan yang dibuat oleh Pangeran Kedua Tempes itu dipertanyakan, aku merasa sedikit lega mengetahui bahwa seseorang yang diberi gelar pelindung Amaharpe ada di antara kalian. Jiuril berkata dengan lugas sambil menatap Izroth. Jiuril jauh dari kata puas dengan hasil akhirnya, tetapi setidaknya, ada seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan Amaharpe yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Pada titik ini, ia tidak bisa meminta lebih dari ini. Pelindung Amaharpe, Mirage dan Qi Jiguang bertanya karena mereka tidak mengerti apa yang Jiuril bicarakan, tetapi ketika mereka melihat bahwa dia memberikan gulungan itu kepada Izroth dan menatapnya, mereka dengan mudah menghubungkan titik-titiknya. Izroth agak terkejut karena Jiuril tahu bahwa ia memiliki gelar itu. Lagi pula, NPC tidak dapat melihat informasi pemain dengan cara yang sama seperti pemain dapat melihat informasi tentang mereka melalui sistem. Kalian bertiga membawa manik-manik pikiran Pangeran Kedua. Manik-manik pikiran itu berisi memori tersegel yang hanya bisa dibuka oleh orang tertentu. Akan tetapi, manik-manik pikiran adalah metode terlarang di sebagian besar kerajaan karena salah satu efek sampingnya. Manik-manik itu mengeluarkan bau yang kuat pada monster dan menyebabkan mereka memasuki kondisi seperti trans dari kemarahan primal alami. Jiuril menjelaskan. Kemarahan primitif alami.
Jadi itu sebabnya monster terus menyerang mereka entah dari mana, gelombang demi gelombang. Manik-manik pikiran adalah biang keladinya selama ini. Pangeran kedua telah menekan efek samping manik-manik pikiran, tetapi tindakan itu memberikan tekanan yang tinggi pada tubuh seseorang dan menguras energi mereka. Jika saya harus membuat perkiraan kasar, saya akan mengatakan Anda memiliki sekitar 20 hingga 30 menit sebelum efek penekanan terakhir menghilang, kata Jiuril. Begitu ya? Aku tahu ada yang tidak beres. Sebagai NPC elit level 40 dan pangeran kedua dari kerajaan yang kuat seperti Tempest, tidak masuk akal jika kemampuan bertarung Robin sama sekali tidak ada. Namun, jika semua energinya digunakan untuk menekan manik-manik pikiran, tidak mengherankan jika dia tampak kehabisan tenaga saat manik-manik itu tiba di keretanya. Sudah berapa lama dia menekan manik-manik pikiran itu? Aku akan terus melaksanakan tugasku. Kalian bisa berpura-pura seolah-olah aku tidak ada dan melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi, aku akan mengatakan ini. Jika kalian bertiga gagal, darah dari banyak nyawa tak berdosa akan ternoda di tangan kalian. Kalian mungkin tidak memegang pedang yang membunuh mereka secara langsung, tetapi tindakan kalianlah yang menyebabkannya. Jiuril berkata. Beberapa saat kemudian, Izroth, Mirage, dan Qi Jiguang kembali bertemu dengan anggota kelompok awal mereka untuk membahas apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, mereka tidak bisa terus membiarkan semua orang dalam kegelapan tentang berbagai hal. Jadi, apa yang kalian berdua rencanakan? Midnight bertanya setelah diberitahu tentang situasi yang ada. Misi yang mereka jalani telah gagal, oleh karena itu, baik Izroth maupun Mirage tidak berkewajiban untuk mengundangnya atau Ying Yue sebagai pasangan mereka. Oleh karena itu, ia akan mengerti jika mereka punya rencana lain. Yah, aku berpikir untuk mengundang orang lain, tapi kurasa aku akan puas denganmu karena kau sudah ada di sini. Lagi pula, penyembuh mana lagi yang akan tahan dengan gaya bertarungku yang sembrono? Mirage berkata dengan nada menggoda dan main-main saat dia menceritakan misinya kepada Midnight. Tingkat kemurahan hatimu tidak mengenal batas. Midnight berkata dengan nada datar dan monoton saat menerima tawaran itu. Kenapa aku jadi sulit percaya kalau kau benar-benar bersungguh-sungguh? Kata Mirage sambil menyeringai. Saat Mirage bercanda dengan Midnight, Ying Yue tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tahu bahwa Izroth memiliki pemain yang bepergian bersamanya selama Chaotic Dogma Realm untuk berbagi misi itu, oleh karena itu, mengapa dia memilihnya? Tepat saat dia hendak mempermudah Izroth untuk mengambil keputusan, dia tiba-tiba menerima peringatan dari sistem yang langsung membuat kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya menghilang. Apa yang muncul di hadapannya adalah undangan untuk misi dari Izroth. Karena kita semua memulai perjalanan ini bersama-sama, sudah sepantasnya kita mengakhirinya dengan cara yang sama, kata Izroth dengan ekspresi riang di wajahnya. Ying Yue melihat ke arah tanah dan mengangguk kecil. Senyum tak terkendali tersungging di wajahnya karena ia senang Izroth memilih untuk mengundangnya. Sekitar 5 menit kemudian, keadaan akhirnya tenang. Midnight dan Ying Yue secara otomatis ditambahkan ke dalam tim setelah keduanya menerima misi tersebut. Sedangkan untuk Qi Jiguang, pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Omega, tank dalam timnya. Setelah melihat bahwa mereka sudah memiliki banyak damage dealer, juga, seorang magic caster dan seorang healer, itu adalah pilihan yang paling masuk akal untuk diambil. Selain itu, Qi Jiguang tidak mungkin meminta Izroth atau Mirage untuk menyerahkan salah satu bagian misi mereka kepada anggota kelompoknya yang lain. Namun, 3 pemain lainnya yang agak tertekan segera terhibur oleh kabar baik. Karena karavan pedagang Silverhawk hancur, 2 anggota karavan yang selamat menawarkan 3 pemain misi peringkat B untuk mengawal mereka kembali ke Amaharpe. Meskipun hadiahnya tidak sebagus misi peringkat A, itu masih lebih baik daripada pulang dengan tangan hampa. Oleh karena itu, 3 pemain menerima misi itu dan segera berangkat. Sekarang, ada kelompok baru yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas yang ingin dicapai Robin dan kelompok itu terdiri dari Izroth, Mirage, Midnight, Ying Yue, Qi Jiguang, dan Omega. Ketika mereka bergabung dengan kelompok itu, Qi Jiguang dan Omega terkejut mengetahui bahwa Izroth adalah seorang ahli tempur. Bukan hanya itu, tetapi juga seorang ahli tempur level 40. Setelah bertukar beberapa salam, rombongan itu tidak membuang waktu untuk memulai perjalanan mereka. Jadi, ada yang punya petunjuk bagaimana kita bisa sampai ke kota Everpeak ini tanpa peta? Tanya Mirage.
Kami punya peta, ujar Izrot sembari menunjukkan gulungan di tangannya. Miraj mengernyitkan dahinya saat berkata, itu peta. Kelihatannya seperti garis berkelok-kelok dengan banyak titik di atasnya. Bagaimana itu bisa memberitahu kita kemana harus pergi? Setiap titik pada peta mewakili orang yang berbeda. Titik merah ini adalah aku, titik kuning ini adalah kamu, dan titik hijau adalah Kijiguang. Izrot menjelaskan sambil menunjuk ke arah kumpulan titik tersebut. Ia kemudian melanjutkan, Anda akan melihat bahwa saat kita bergerak, titik-titik tersebut ikut bergerak bersama kita. Titik-titik tersebut juga sangat cocok dengan posisi kita. Maksudmu, itu luar biasa, seru Miraj saat melihat titik-titik itu bergerak bersama mereka. Tapi tunggu, siapa titik ungu itu? Tanya Miraj. Itu pertanyaan bagus dengan jawaban yang tidak jelas. Namun, saya berani bertaruh bahwa itu adalah Wisman of Everpeak, kata Izrot. 298 hadiah bernilai 1 miliar koin emas. Izrot dan kelompoknya mengikuti alur pada gulungan itu saat mereka menjelajah lebih dalam ke Tiger's Mouth. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bertemu dengan salah satu kelompok bandit di area itu. Namun, kelompok 6 bandit itu tidak memiliki peluang melawan Izrot dan yang lainnya. Hanya dalam beberapa detik, para bandit itu berhasil dibasmi. Kelompok Izrot diserang 3 kali lagi saat mereka semakin dekat ke suatu area di Tiger's Mouth yang dikenal sebagai zona taring. Zona taring didominasi oleh faksi-faksi yang menguasai pinggiran Proximus. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah area paling berbahaya untuk dilalui di Tiger's Mouth. Biasanya, ini adalah jalur yang dihindari oleh karavan, namun, bagi mereka yang tidak mampu mengambil jalan memutar yang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan melalui zona Fang. Satu-satunya keuntungannya adalah bahwa kelompok-kelompok itu tidak seliar dan tak terkendali seperti kelompok bandit yang tersebar di seluruh mulut harimau. Sebaliknya, seseorang atau karavan dapat memberikan persembahan kepada kelompok pertama yang mendekati mereka. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya menjamin keselamatan mereka, hal itu akan membuat mereka berada di pihak yang baik dan kemungkinan besar mencegah mereka menjadi sasaran. Itu adalah kesempatan melempar koin yang diambil banyak orang setiap kali mereka menempuh jalan ini. Sudah hampir 30 menit. Efek penekanan pada manik-manik pikiran akan segera hilang, kata Midnight. Seekor kelinci kecil yang terbuat dari energi hijau muda melompat ke sampingnya. Itu adalah totem kelinci dualitas. Midnight telah memutuskan untuk membuatnya tetap aktif sehingga kecepatan perjalanan mereka secara keseluruhan akan meningkat. Jika seperti apa yang kita hadapi di karavan, jumlahnya mungkin akan sedikit merepotkan. Apalagi jika kekuatan monster terus meningkat. Komentar Omega sambil mengerutkan kening. Oh, sejak kapan kau mundur dari tantangan, Omega? Tanya Kijiguang. Mundur, jangan salah paham. Yang ingin kukatakan adalah tidak mungkin aku bisa menahan monster sebanyak itu sendirian. Aku bisa mengalihkan sebagian besar perhatian mereka, tetapi, masih banyak yang berada di luar kendaliku. Lagi pula, jangkauan dan cooldown skill ejekanku ada batasnya. Omega menjelaskan. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau dipikir-pikir, semua orang di sini lebih dari mampu mengurus diri sendiri. Tentu saja, kalau ada yang merasa sebaliknya, kamu harus angkat tangan dan beritahu kami supaya kami bisa melindungimu, kata Miraj sambil menyeringai. Tentu saja, tidak ada yang mengangkat tangan. Tidak hanya semua orang di sini percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri sampai batas tertentu, tetapi siapa yang akan mengangkat tangan dan meminta untuk dilindungi oleh orang lain selama misi tingkat S. Saat Izrot dan kelompoknya melanjutkan perjalanan, mereka tidak tahu seberapa populer mereka nantinya di Tiger's Mouth. Namun, itu bukanlah jenis popularitas yang akan mereka nikmati. Beberapa saat yang lalu di suatu tempat jauh di zona Fang. Area inti dari Fang Zone adalah tempat faksi-faksi terkuat ditempatkan. Sejak kepergian Zendai dari Proximus, faksi-faksi di Fang Zone mulai semakin berani dalam bertindak. Sampai pada titik di mana tindakan mereka diabaikan oleh Proximus karena letaknya yang jauh dari ibu kota sihir. Ada sebuah kota kecil tanpa nama di zona Fang tempat semua faksi dan bandit berkumpul untuk bertukar informasi dan barang atau sekadar bersantai dengan cara mereka sendiri. Itu adalah kota tanpa hukum yang tidak diperintah atau dikendalikan oleh apapun selain kesepakatan lisan yang goyah dari faksi-faksi. Saat itu,
Ada banyak bandit, penjahat, pemburu, dan banyak lagi yang berkumpul. Biasanya, pertemuan sebesar ini tidak pernah terjadi di kota kecil karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Namun, ketika salah satu faksi teratas di daerah itu mengatakan bahwa mereka memiliki pengumuman penting yang dapat mengubah nasib Tiger's Mouth selamanya, siapa yang waras akan melewatkannya. Nama faksi yang mengadakan pertemuan itu adalah Discipline of the Warpath Blade. Mereka terkenal karena gaya pedang mereka yang kejam dan bahkan direkrut sebagai kelompok tentara bayaran di beberapa kerajaan tetangga yang lebih kecil. Semua orang merasa gembira dan gugup menunggu pengumuman. Hei, sudahkah kau mendengar apa ini semua? Tidak mungkin, kau tahu betapa tertutupnya orang-orang di Warpath. Bagaimana mungkin aku tahu? Saya mendengar bahwa mereka akan mengumumkan aliansi dengan salah satu faksi lainnya. Serius, kalau mereka melakukan itu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Mereka akan menguasai mulut harimau. Kalian orang-orang bodoh tidak tahu apa-apa. Ada aturan yang tidak tertulis. Fraksi-fraksi besar di Tiger's Mouth tidak boleh bersekutu melawan fraksi lain dari Tiger's Mouth. Itu akan benar-benar mengganggu keseimbangan. Saat semua orang mulai berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi, hembusan angin kencang bertiup ke seluruh penonton dan bahkan menjatuhkan beberapa orang. Hal ini menarik perhatian semua orang karena mereka semua melihat sekeliling untuk melihat siapa yang bertanggung jawab. Tepat saat salah satu orang yang tertabrak hendak mengeluh, dia segera menelan kata-katanya saat melihat seorang pria paruh baya melayang ke area panggung publik. Wajah orang yang hendak mengeluh itu menjadi pucat karena jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jika dia mengatakan sepatah kata saja tadi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Itulah pedang pertama dari Discipline of the Warpath Blade. Semua orang terkejut dengan kemunculan pribadi pedang pertama. Orang itu sangat penyendiri dan jarang menunjukkan wajahnya ke publik. Sebagai pedang pertama, fokus utamanya adalah menguasai pedang jalur perang. Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk pedang kedua dan pedang ketiga. Hei, jika pedang pertama ada di sini, bukankah ini masalah yang sangat besar? Pria parubaya yang disebut semua orang sebagai pedang pertama itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Pengaruh disiplin pedang perangnya kuat di mulut harimau yang ditunjukkan dengan kemampuannya mengumpulkan kerumunan orang yang begitu besar dalam waktu singkat. Alasan pedang pertama tampil dengan megah adalah untuk menunjukkan kekuatannya. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk mengendalikan kerumunan seperti ini adalah dengan menunjukkan kekuatan, bukan kata-kata. Karena itu, dia tidak membuang-buang kata untuk memberitahu semua orang agar tenang. Akibatnya, bahkan sebelum dia membuka mulut untuk berbicara, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun kecuali mereka ingin berkelahi. Seperti yang kalian ketahui, Yezati dari Proximus telah lama menghilang. Discipline of the Warpath Blade tidak pernah gagal memperhatikan hal ini dan saya yakin kalian semua yang berkumpul di sini juga telah menyadarinya sekarang. Kata Vesword. Ia kemudian melanjutkan, saya orang yang tidak banyak bicara, jadi saya akan membuatnya sederhana. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini hari ini adalah untuk memperkenalkan kalian kepada seseorang yang siap memberi kesempatan kepada semua orang di sini. Ini sudah jelas, tetapi perhatikan kata-kata kalian. Karena bahkan saya tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Pedang pertama melangkah mundur saat gumpalan asap hitam muncul di depannya. Semua orang bingung dan terguncang sampai ke inti ketika mendengar beberapa kata terakhir itu. Bahkan pedang pertama tidak dapat menyelamatkan mereka. Orang harus tahu bahwa pedang pertama adalah salah satu individu terkuat, jika orang terkuat, di dalam mulut harimau. Oleh karena itu, monster macam apa yang akan mereka temui yang membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu secara terbuka. Beberapa saat kemudian, asap hitam menghilang saat sosok berjubah muncul. Saat sosok ini muncul di hadapan kerumunan, rona merah menyebar sejauh 50 meter ke seluruh area sekitar saat aura yang menyesakkan turun ke kerumunan. Mereka merasa bahwa hanya mempertahankan kewarasan mereka sendiri adalah hal yang sulit dilakukan. Apa perasaan yang mengerikan dan menjijikkan ini? Monster macam apa ini? Gerutu Vesword pada dirinya sendiri sambil mengernyitkan alisnya. Beberapa detik kemudian, rona merah itu menghilang bersama aura yang menyesakkan. Penonton terdiam dan banyak yang berkeringat deras. Bahkan ada yang ingin berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka takut akan membuat orang yang baru saja muncul di panggung itu murka. Kami adalah makhluk tanpa wajah.
Ucap sosok berjubah itu. Si tanpa wajah. Semua orang tampak bingung karena tidak tahu apa maksudnya. Namun, jika Izrod dan kelompoknya ada di sini, mereka juga akan bingung. Sosok berjubah yang menyebut diri mereka si tanpa wajah itu berbeda dari orang yang mereka temui sebelumnya. Si tanpa wajah ini memiliki tubuh yang berlekuk-lekuk, mirip dengan wanita. Selain itu, mereka tidak membawa pedang besar berwarna hitam, tetapi bola hitam dengan energi merah yang mengalir di dalamnya melayang di sisi mereka. Mereka sama sekali berbeda dari si tanpa wajah yang menyerang karavan pedagang Silver Hawk. Si tanpa wajah kemudian melanjutkan, di hutan ini, ada 3 tikus kecil yang berlarian ke sana kemari membawa sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bunuh mereka dan kembalilah kepadaku dengan 6 butir safir. Orang, golongan, atau kelompok yang melakukannya akan diberikan. Mereka mengacungkan 1 jari. Semua orang merasakan detak jantung mereka meningkat. 1 apa? 1000 koin emas. 1 juta koin emas. 1 miliar koin emas. Ketika si tanpa wajah menyelesaikan kata-katanya, mulut semua orang ternganga karena terkejut. Apakah mereka baru saja mendengar dengan benar? Setelah mendengar itu, bagaimana mungkin orang banyak tetap tenang? Teriakan dan pertanyaan yang menggembirakan langsung meledak. Semua orang ingin tahu lebih banyak detail. 1 miliar koin emas. Bahkan jika Anda menggabungkan kekayaan setiap faksi di Tiger's Mouth, itu tidak akan menghasilkan kekayaan sebanyak itu. Itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Seberapa pentingkah ke-6 manik-manik ini? Atau lebih baik lagi, seberapa berbahaya atau gilakah orang-orang yang membawanya? Si tanpa wajah tidak berbasa-basi dan dengan cepat menjelaskan rincian yang perlu diketahui, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu mereka selesai berbicara, si tanpa wajah merentangkan kedua tangannya dan tiba-tiba, cahaya merah memancar keluar dari tubuh si tanpa wajah. Namun, kali ini tidak menimbulkan rasa takut atau panik. Semua orang merasakan gelombang kekuatan dan tenaga baru mengalir ke atas mereka saat cahaya merah menyentuh tubuh mereka. Mereka tidak tahu bagaimana, tetapi mereka semua telah diberdayakan oleh sosok berjubah itu. Sekarang, mari kita mulai perburuannya. Si tanpa wajah berkata dengan nada dingin, sementara senyum tersungging di wajah mereka. Sementara itu, Izrod dan kelompoknya baru saja menghabisi gelombang kecil monster yang muncul entah dari mana dan menyerang mereka. Efek penekanan dari manik-manik pikiran telah memudar dan jumlah monster meningkat dengan cepat setiap kali gelombang baru muncul. Akan tetapi, kelompok itu sama sekali tidak menyadari bahwa pada saat itu, kepala mereka dihargai 1 miliar koin emas. Menurut arah yang ditunjukkan gulungan ini, kita harus segera meninggalkan jalur hutan dan langsung menuju ke area hutan mulut harimau. Ucap Izrod. Hutan, bagaimana awalnya mereka berencana membawa karavan melewati hutan? Tanya Mirage. Hutan itu terlalu padat dan kasar untuk dilalui kereta. Ada kemungkinan Robin akan menyelinap dari karavan pada suatu saat untuk mengecoh para pengejarnya. Namun, kita tidak akan pernah tahu pasti, kata Midnight. Setelah melawan beberapa gelombang monster berikutnya, sekitar 20 menit berlalu dalam sekejap mata. Sudah hampir 1 jam sejak kelompok Izrod pertama kali menerima misi baru mereka. Belum lama ini, mereka meninggalkan jalan setapak di hutan dan langsung masuk ke dalam hutan itu sendiri. Meskipun hutan itu bisa dianggap sangat padat untuk dilalui kereta, hal yang sama tidak berlaku bagi manusia atau binatang. Izrod melirik ke sampingnya sambil menghunus pedang badainya. Sepertinya kita kedatangan tamu, kata Izrod. 299 ayo mulai perburuan. Perkataan Izrod menyebabkan anggota kelompoknya yang lain bersiap untuk bertempur. Aku ingin tahu berapa banyak jumlahnya kali ini, kata Mirage dengan nada sedikit bersemangat. Midnight memanggil totem gaya Avis dan Brilliant Reknouda miliknya sambil menjawab, jika polanya sama seperti terakhir kali, maka jumlah monster elit akan bertambah 1 atau 2 lagi sementara monster normal bertambah sekitar 5 hingga 10. Namun, ini adalah misi tingkat S. Siapa tahu apa yang akan kita hadapi. 5, 10. Tidak masalah. Kita hanya harus menghadapi apapun yang menghadang. Ujar Qi Jiguang. Benar sekali, kata Omega sambil memegang kapak perang di sisinya. Perisainya melayang di depannya tanpa perlu dipegangnya. Ini karena kelasnya, pelindung, dan salah satu keterampilan unik yang dimilikinya. Itu bukan monster. Dari gerakan mereka bandit, kata Izrod. Bandit,
Semua orang agak terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan kelompok bandit dengan mudah setelah meninggalkan jalan setapak di hutan, namun, tampaknya itu tidak terjadi. Midnight mengernyitkan alisnya dan berkata, jika itu adalah kelompok bandit yang berada jauh di dalam mulut harimau, maka kemungkinan mereka menjadi bagian dari sebuah faksi sangat tinggi. Jika mereka benar-benar anggota sebuah faksi, maka akan sedikit merepotkan jika itu adalah kelompok besar. Lagi pula, kita tidak tahu kapan gelombang monster berikutnya akan menyerang lagi. Para bandit akhirnya terlihat oleh seluruh rombongan Izroth. Ternyata, ada 15 bandit yang menuju ke arah mereka. Dibandingkan dengan serangan bandit pertama, itu hanya sebagian kecil. Namun, tidak seperti serangan bandit pertama, mereka tidak perlu fokus menjaga kereta karavan dan anggotanya. Dengan kata lain, mereka bisa mengerahkan seluruh tenaga. Kau terlalu banyak berpikir. Sederhana saja, yang harus kita lakukan adalah mengalahkan orang-orang itu. Benar? Izroth. Mirage menunjuk ke arah bandit sambil mencari Izroth untuk mendukung pernyataannya. Namun, ketika dia menoleh ke tempat Izroth berdiri, Izroth tidak terlihat. Kemana dia pergi? Tanya Mirage sambil mengerjapkan mata beberapa kali. Tidak lama setelah Mirage bertanya kemana dia pergi, Izroth muncul entah dari mana. Secara harfiah, sosoknya tiba-tiba muncul begitu saja. Mata Midnight membelalak kaget, namun, dia segera mendesah tak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya dan mengingat dua totem yang dia panggil beberapa saat yang lalu. Mirage bingung mengapa Midnight memanggil kembali totemnya saat mereka hendak menuju pertempuran. Namun, kebingungannya bertambah parah saat ia melihat bahwa para bandit yang baru saja mendekati mereka beberapa detik yang lalu tidak terlihat. Tidak mungkin mereka semua memiliki skill stealth, kan? Kemana mereka pergi? Kata Omega dengan nada terkejut. Dia sama bingungnya dengan Mirage saat ini. Sesaat para bandit itu ada di sana dan di saat berikutnya mereka sudah pergi. Di sisi lain, Qi Jiguang mengarahkan pandangannya pada Izroth. Dia bersumpah untuk sesaat bahwa Izroth tampak seperti. Daerah ini tampaknya sangat ramai dengan bandit. Ada 3 kelompok lain yang tidak terlalu jauh dari kita, namun, tidak satu pun dari mereka tampaknya tahu lokasi kita yang sebenarnya. Namun, tampaknya mereka sedang mencari sesuatu di daerah ini. Izroth berkata sambil menyarungkan pedang badainya. Tentu saja, para bandit tadi tidak menghilang begitu saja. Izroth memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguji salah satu keterampilan yang baru saja diperolehnya saat terakhir kali berhadapan dengan monster. Keterampilan itu disebut Enhanced Instantaneous Movement. Dengan menggunakan keterampilan itu, ia segera menutup jarak dan menghabisi para bandit biasa dengan First Baneful Sword Destruction miliknya. Nama keterampilan, gerakan instan yang ditingkatkan. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, A. Biaya energi, 35. Persyaratan, 1000 plus kelincahan. Aktif, menggunakan 1 kali pengisian daya dan memungkinkan pengguna untuk langsung bergerak ke titik manapun dalam jarak 15 meter. Pengguna memperoleh 1 kali pengisian daya setiap 45 detik. Pengisian daya, 4. Catatan khusus, pengguna tidak dapat melakukan perjalanan langsung melalui benda padat atau penghalang sihir yang kuat. Keterampilan ini dapat. Tampaknya sistem tersebut sudah memiliki teknik yang disebut pergerakan instan. Namun, Izroth menemukan sesuatu yang menarik tentang Master Tempur yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ternyata Master Tempur tidak hanya mampu menciptakan keterampilan baru, tetapi juga meningkatkan keterampilan yang sudah ada dalam RML. Karena ia menggunakan versi yang lebih baik dari Instantaneous Movement, sistem memutuskan untuk memberinya versi skill yang lebih baik. Ini adalah penemuan yang luar biasa. Ini berarti Izroth mampu meningkatkan keterampilan seperti Flickering Steps dan Shadow Movement yang telah ia peroleh. Tentu saja, meningkatkan keterampilan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Hal ini berbeda dengan Izroth yang biasanya hanya mempelajari keterampilan dengan berulang kali menggunakan versi kasarnya dalam pertempuran. Hal ini hampir sepenuhnya bergantung pada pemahaman seseorang terhadap keterampilan. Seseorang membutuhkan pengetahuan dasar tentang cara kerja keterampilan dalam RML dan cara memanfaatkan sumber potensinya seperti energi atau mana. Izroth telah memperoleh keterampilan pasif Battle Fundamental Mastery dan Magic Fundamental Mastery, oleh karena itu, pengetahuannya tentu tidak kurang dalam hal itu.
Ada juga satu fitur penting lagi dari keterampilan yang ditingkatkan. Meskipun semua orang masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, mereka segera menenangkan diri. Berdasarkan apa yang dikatakan Izroth, ada pertanyaan yang muncul di benak semua orang. Apakah ini hanya kebetulan saja kalau para bandit itu ada di daerah ini untuk mencari sesuatu? Atau, apakah mereka memang sedang mencari kita? Tanya Midnight. Sulit dipercaya bahwa ada sekelompok bandit yang mencari-cari di sekitar saat kami lewat. Saya tidak tahu tentang kalian semua, tetapi saya tidak begitu yakin bahwa sesuatu itu kebetulan. Qi Jiguang menyatakan. Midnight mengangguk dan berkata, aku setuju. Waktunya terlalu tepat. Namun, ini menimbulkan terlalu banyak pertanyaan lain. Seperti bagaimana mereka bisa tahu lokasi kita. Dia mendesah kecil. Kenapa kita tidak tanya saja apa yang mereka cari? Tanya Mirage. Itu sebenarnya bukan ide yang buruk. Kata Midnight saat keterkejutan di wajahnya terlihat jelas. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Izroth dan Ying Yue juga terkejut. Ketika Mirage melihat semua wajah terkejut itu menatapnya, ekspresi puas terlihat di wajahnya. Ada apa? Apa kalian semua heran? Kata Mirage dengan suara penuh percaya diri. Izroth berdeham pelan sambil berkata, kita harus segera bergerak. Aku punya firasat bahwa bukan hanya beberapa kelompok bandit itu yang mencari di sekitar sini. Ya, kita tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama. Midnight melanjutkan. Ying Yue menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mengapa aku merasa kalian semua mengabaikan pertanyaanku? Kata Mirage dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. Pesta yang aneh sekali. Qi Jiguang bergumam dalam hati. Omega mendengar kata-katanya dan berkata, menurutmu begitu? Menurutku mereka sekelompok orang yang menarik. Jangan salah paham, mereka benar-benar kelompok yang menarik. Saya hanya merasa aneh bagaimana sebuah kelompok seperti mereka bisa terbentuk dengan begitu banyak kepribadian, komentar Qi Jiguang. Benarkan, jauh berbeda dengan burung-burung tua yang berkumpul bersama, satu. Kata Omega dengan seringai di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Izroth dan kelompoknya menjelajah lebih dalam ke Tiger's Mouth. Namun, mereka tidak tahu bahwa rute mereka saat ini akan membawa mereka langsung ke jantung area paling berbahaya di dalam Tiger's Mouth, Fang Zone. Sementara itu, di suatu tempat dalam zona Fang. Kerja bagus, pedang pertama pedang perang. Fraksimu telah membuat pilihan yang bijak. Kata sosok berjubah itu. Sosok berjubah yang sama yang menyebut diri mereka sebagai si tanpa wajah dan memberikan hadiah untuk kepala Izroth dan kelompoknya. Kau menyebutnya pilihan, tapi benarkah begitu? Jawab Feswot sambil menatap dingin sosok berjubah itu. Pilihanmu, pilihan kami, apa bedanya? Pada akhirnya, pilihan sudah dibuat, itu saja yang penting. Sosok berjubah itu berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin dicapai oleh Liga Eidolon dengan mengganggu keseimbangan di dalam mulut harimau? Tanya Feswot. Ahahaha, pandangan yang picik, sangat picik, pedang pertama. Mulut harimau, kau masih mengkhawatirkan sesuatu yang tidak berharga. Namun, kami akan menepati janji kami kepada pedang kehancuranmu. Ketika semua ini berakhir, hanya akan ada satu faksi yang mengendalikan mulut harimau. Sosok berjubah itu menjawab. Lalu, apa rencanamu dengan 1 miliar koin emas itu jika ada yang berhasil? Tanya Feswot. 1 miliar koin emas. 1 miliar koin emas apa? Tanya sosok berjubah itu. Koin emas yang kau, apa 1 miliar koin emas? Suara sosok berjubah itu terdengar jauh dan dingin saat mereka menyela Feswot dan aura merah yang mengerikan dan pekat menyebar ke seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Ingatanku sepertinya hilang sesaat. Aku tidak bermaksud menyinggung. Feswot berkata dengan nada tenang. Meskipun aura itu membuatnya takut, dia tidak bisa membiarkan dirinya menyerah karena dia tahu apa hasil akhirnya. Kalian tidak menyenangkan, ucap sosok berjubah itu saat aura merah kembali masuk ke dalam diri mereka. Si bodoh histeria gagal mengambilnya, tapi kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, kan? Pembalasan, sosok berjubah itu menyatakan mereka meraih bola hitam yang melayang di sisi mereka dan menatapnya. Mereka sama anehnya seperti yang pernah kudengar. Salah satu dari 4 senjata terkutuk yang dimiliki League of the Eidolon dengan pikirannya sendiri.
Mereka yang menyebut diri mereka sebagai Vaseles One hanyalah cangkang tak bernyawa dari mantan inangnya yang telah sepenuhnya dikonsumsi oleh senjata terkutuk itu. Sungguh pikiran yang mengerikan. Aku pernah mendengar tentang senjata terkutuk sebelumnya, tetapi ini berada di liga lain. Bola hitam itu pastilah senjata terkutuk, pembalasan. First Sword berkata pada dirinya sendiri. Jangan lupakan janji kita. Jika kau gagal, maka... Senyuman menyeramkan muncul di wajah sosok berjubah itu. Aku tidak akan gagal. Bahkan jika aku harus bertindak sendiri, aku akan memastikan kau mendapatkan manik-manik pikiranmu. Kau hanya perlu memastikan bahwa kau menepati janjimu. Kata First Sword sambil berjalan keluar ruangan. Si tanpa wajah duduk di sana dalam diam saat mereka mengulurkan tangan dan meraih bola hitam yang melayang di samping mereka. Mereka menatap bola hitam dengan energi merah menari-nari di dalamnya dan merasa mabuk. Betapa indahnya, ucap sang tanpa wajah. Wuih, kau, salah satu bandit hendak berbicara ketika sebilah pedang melewati lehernya dalam sekejap mata. Saat berikutnya, bandit itu jatuh ke tanah dan mulai berubah menjadi aliran partikel. Ia baru saja terkena flash counter milik Izroth. Ini bukan suatu kebetulan. Izroth menyipitkan matanya saat ia menyapukan pandangannya ke seluruh area sekitar. Belum lama ini, mereka menemukan sekelompok bandit dan melakukan apa yang disarankan Mirage. Mereka bertanya apa yang sedang dicari para bandit dan mereka segera menerima jawaban ketika kilatan keserakahan muncul di mata para bandit. Tanpa ragu, para bandit menyerang kelompok Izroth. Sebelum mereka menyadarinya, lokasi mereka telah ditemukan oleh sekelompok besar bandit dan jumlahnya sangat banyak. Ada 1, 2, 300 bandit yang tersebar dalam radius 50 meter. Jumlahnya masih bertambah. Ada apa dengan orang-orang ini? Apa mereka benar-benar menginginkan barang-barang kita sebegitu buruknya? Mirage berkata dengan nada frustrasi saat tinjunya menghantam salah satu bandit di dekatnya dan membuat mereka terlempar kembali. Tidak mungkin itu. Bagaimana mungkin barang-barang kita bisa dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh seluruh karavan yang bernilai ratusan ribu atau bahkan jutaan koin emas? Orang-orang ini jelas mengincar sesuatu yang lain. Mereka mengincar kita, kata Midnight. Satu orang-orang yang mempunyai minat dan kepribadian yang sama cenderung lebih suka bergaul dengan satu sama lain. 300 bukankah sistem ini menipu saya? Midnight tidak cukup naif untuk percaya bahwa kelompok bandit atau faksi manapun yang saat ini menyerang mereka hanya menginginkan barang-barang yang telah mereka lengkapi atau yang ada di inventaris mereka. Selain itu, apakah mungkin bagi NPC untuk mencuri peralatan dari pemain sejak awal? Satu-satunya alasan dia tidak yakin adalah karena ini adalah misi peringkat S pertamanya. Tidak hanya itu, ini adalah misi peringkat S unik. Karena itu, sejujurnya dia tidak tahu apa yang diharapkan sepenuhnya. Wow, raungan keras bergema di seluruh hutan, diikuti oleh banyak suara lain. Meskipun suara-suara berikutnya tidak sekeras suara-suara sebelumnya, orang bisa merasakan hawa nafsu berdarah yang tersembunyi di balik suara-suara itu. Itu kawanan Tenedi Demon Wolf. Minggir, teriak salah satu bandit. Ada banyak teriakan peringatan lain yang terdengar setelahnya dan tak lama kemudian, lautan bandit itu terbelah dan menciptakan celah langsung menuju kelompok Izroth. Para bandit itu telah berhenti menyerang kelompok Izroth dan beberapa bahkan mundur karena takut. Lihat mereka. Mereka ketakutan sekarang. Mereka bahkan membuka jalan untuk kita, kata Mirage sambil menyeringai. Izroth menatap ke arah area yang telah dipisahkan oleh lautan bandit. Terlihat jelas raut wajah mereka yang ketakutan, namun, Izroth tahu bahwa itu semua karena dirinya dan anggota kelompoknya. Raungan. Midnight mengerutkan kening sambil mengerutkan alisnya dan berkata, itu tidak masuk akal. Mengapa mereka menyerang kita dan kemudian tiba-tiba mundur? Jelas bahwa mereka tidak punya niat untuk mundur atau kalau tidak mereka pasti sudah melarikan diri. Belum lagi, lolongan-lolongan yang SSSTTT masuk ke tanah mulai bergetar dan beberapa saat kemudian, intensitasnya mulai meningkat hingga mencapai gempa bumi skala kecil. Ada awan gelap yang terbentuk di kejauhan dan saat mendekati lautan bandit, awan itu sama sekali mengabaikan mereka dan langsung melewati jalan yang mereka buka untuknya. Apa yang dilakukan orang-orang itu hingga membuat kawanan serigala Tenedi Demon marah. Itu membuat pekerjaan kita lebih mudah. Selama kita tidak menghalangi mereka, serigala iblis Tenedi tidak akan menyerang kita. Jangan bilang kau sudah lupa apa yang dikatakan orang aneh berjubah itu.
Tentu saja, aku lupa. Siapa yang tidak akan terkejut ketika sekawanan serigala Tenedi Demon muncul entah dari mana. Mereka sudah mati. Aku khawatir kita harus mengais-ngais mayat mereka. Jika itu terjadi, pertarungan besar akan terjadi untuk memperebutkan siapa yang akan mendapatkannya. Kalian ingin bekerja sama dan membaginya menjadi 20. Kita masih punya lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Lagi pula, jika orang-orang itu terbunuh dan kita mengumpulkan 6 manik-manik, orang itu akan memberi kita 1 miliar koin emas. Saat para bandit, penjahat, dan pemburu sedang berdiskusi tentang apa yang akan terjadi setelah kematian pasti kelompok Izrot, percakapan yang dekat dengannya tidak luput dari telinga Izrot. Ada 3 hal yang menarik perhatiannya selama percakapan mereka. Yang pertama tentu saja adalah serigala Tenedi Demon. Para bandit itu tampaknya memiliki kesan bahwa kemunculan kawanan itu akan menjamin kematian mereka. Dia tidak tahu seberapa kuat serigala Tenedi Demon ini, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan sesuatu yang ditakuti oleh para bandit biasa. Adapun hal yang kedua dan ketiga, keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Seseorang telah menawarkan 1 miliar koin emas untuk manik-manik pikiran dan hidup kita. Orang aneh yang berjubah, iya. Mungkinkah orang yang tadi? Wow, awan gelap itu dengan cepat mendekati lokasi kelompok Izrot dan saat kawanan itu semakin dekat, kelompok Izrot akhirnya dapat melihat informasi yang diberikan oleh sistem. Nama, pemimpin kawanan serigala iblis Tenedi, Elite. Tingkat, 42. HP, 125.285, 100%. Nama, Tenedi Demon Wolf Normal. Tingkat, 40. HP, 49.602, 100%. Oh, aku sudah punya cukup uang sekarang. Ini kesempatan yang tepat untuk menguji gerakan itu. Tengah malam, bisakah kau memanggil Magnarvos perkasamu? Tanya Izrot. Mighty Magnarvos. Tentu, tapi kita akan kehilangan sebagian kecepatan serangan dan kecepatan gerak sebagai gantinya. Kata Midnight sambil memanggil kembali duality hare miliknya dan memanggil totem Mighty Magnarvos miliknya sebagai gantinya. Tidak apa-apa, kita tidak memerlukan mobilitas untuk ini, kata Izrot saat angin sepoi-sepoi mengalir di sekitar pedang badainya disertai dengan suara petir kecil. Dia lalu melanjutkan, kemampuan yang kamu gunakan sebelumnya pada Meraj untuk meningkatkan efektivitas penyembuhannya, apakah itu juga berlaku pada Mighty Magnarvos? Midnight mengangkat alisnya dan mengangguk kecil sambil menjawab, aku mengerti, serahkan saja padaku. Sebuah totem kecil melesat keluar dan melayang di atas kepala Izrot saat kabut hijau muda menyelimuti tubuhnya. Midnight telah menggunakan skill totem augmentation untuk menggandakan efektivitas aura totemnya pada Izrot. Krurkel, tiba-tiba, langit dalam radius 45 meter menjadi gelap saat awan kelabu gelap mulai terbentuk di atas kepala. Angin sepoi-sepoi bertiup entah dari mana saat terdengar guntur dan terlihat kilatan petir melompat-lompat di dalam awan. Apa yang terjadi? Badai, kata Meraj sambil menatap ke langit dan melihat awan abu-abu gelap berkumpul di satu titik. Hampir tampak seperti badai mini terbentuk di langit di atas. Angin yang tadinya lembut mulai bertiup kencang dan dengan cepat berubah menjadi angin yang liar dan tak terkendali. Pada saat yang sama, awan seperti badai di langit dapat terlihat di mata Izrot saat mereka melepaskan cahaya putih samar. Ini pertama kalinya aku menggunakan skill ini sejak aku memperoleh Sword of the Storm. Keren sekali. Izrot lebih suka menjaga skillnya tetap sederhana dan efisien. Oleh karena itu, ia tidak menyukai skill-skill mencolok seperti yang sedang ia gunakan saat ini. Namun, ia harus mengakui bahwa skill-skill tersebut menambahkan elemen yang mengancam pada serangannya. Badai besar, boom. Izrot mengarahkan pedang badainya ke langit dan saat itu juga, tidak ada lagi angin sepoi-sepoi yang lembut. Sekarang, ada hembusan angin kencang yang turun dari langit dan menari-nari di antara kerumunan bandit, juga kelompok serigala Tenedi Demon. Dari mana datangnya badai ini? Salah satu bandit bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, saat mereka mempertanyakan badai itu, mereka merasakan sesuatu melewati tubuh mereka. Perasaan yang sama terjadi sekali lagi saat mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa tangan mereka berubah menjadi partikel. Aku tidak ingin. Wuih. Minus 6.765 tahun. Serangan kritis. Minus 13.530.
Partikel-partikel bandit itu tersebar oleh kekuatan yang hampir tak terlihat saat kekuatan yang sama terus menyerang salah satu bandit di dekatnya. Tentu saja, itu bukan kekuatan tak terlihat biasa, itu adalah Blades of Winds dari skill Great Storm milik Izroth yang terpasang pada Sword of the Storm miliknya. Hal yang sama terjadi di seluruh medan perang dan bahkan para serigala Tenedi Demon menjadi panik sehingga mereka menyerang para bandit di sekitar yang terus berlari ke arah mereka karena marah dan takut. Adegan berubah menjadi kekacauan saat ratusan bandit dan puluhan serigala Tenedi Demon berhamburan mencoba melarikan diri dari badai yang merenggut nyawa. Namun, Izroth tidak berhenti di situ. Tepat saat ia melepaskan badai besar, ia mengetukkan kakinya ke tanah saat serangkaian getaran dilepaskan dalam jarak 45 meter. Itu adalah gempa behemoth miliknya. Getaran ini menyebabkan lautan bandit dan serigala iblis Tenedi kesulitan menjaga keseimbangan untuk melarikan diri dari jangkauan serangannya. Izroth menuangkan total 32 poin essence ke dalam Great Storm miliknya dan 10 poin essence ke dalam Behemoth Squeak miliknya. Hal ini tidak hanya meningkatkan keseluruhan kerusakan skill tetapi juga jangkauannya. Karena Blades of Winds dari badai besarnya mampu memberikan serangan kritis, ia bekerja sempurna dengan totem Mighty Makfarnos milik Midnight dan membuat serangannya jauh lebih dahsyat dari biasanya. Para bandit berjatuhan seperti lalat di seluruh medan perang, dan tidak butuh waktu lama bagi beberapa serigala iblis Tenedi untuk mengikuti jejak mereka. Adapun kelompok Izroth, ada keheningan total saat mereka menyaksikan kejadian yang terbentang di hadapan mereka. Mirage, Ying Yue, Midnight, Qi Jiguang, dan Omega semua memandang ke arah Izroth yang merupakan sumber serangan dan satu kata terlintas di benak mereka saat itu, monster. Gameplay yang seimbang seperti apa? Kamu sebut ini keseimbangan. Apa yang seharusnya kamu lakukan terhadap serangan yang memicu tingkat kerusakan yang begitu tinggi? Orang ini, apakah dia ingin menyelesaikan misi peringkat S ini sendirian? Kata Omega sambil mendesah putus asa. Tidak, itu tidak mungkin. Mungkin dia benar-benar akan menyelesaikannya sendiri jika manik-manik itu tidak pernah dibagi di antara kita bertiga. Omega, kurasa aku sudah memutuskan. Kata Qi Jiguang sambil menatap Izroth. Oh, maksudmu begitu. Menarik, jujur saja, aku tidak pernah menyangka akan hidup sampai hari itu. Baiklah, apapun yang kau pilih, aku akan mengikutimu. Lagi pula, kau akan tersesat tanpaku, kan? Kata Omega sambil menyeringai. Jika kau terus bicara omong kosong seperti itu, aku akan memastikan kau tersesat dengan cara yang sama sekali berbeda. Qi Jiguang berkata sambil melotot ke arah Omega yang hanya membuat Omega tertawa. 3. Namun, Omega segera menghentikan tawanya saat ekspresi wajahnya berubah serius. Qi Jiguang, orang itu berbahaya, kata Omega. Ya, aku tahu, jawab Qi Jiguang. Mirage menghela napas panjang seraya berkata, lihat. Bukankah sudah kubilang kalau orang ini aneh, Midnight? Kupikir kau melebih-lebihkan seperti biasa, tapi ini. Midnight hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tak mampu menyelesaikan jawabannya. Mata Ying Yue berbinar takjub saat mengamati Izroth. Dengan angin dan kilat di sekelilingnya, serta tatapan unik yang terbentuk di matanya, dia tampak seperti dewa badai. Menakjubkan, ucap Ying Yue pelan dalam hati. 10 detik kemudian, getarannya berhenti dan awan kelabu gelap di udara menghilang sepenuhnya. Kurasa aku agak berlebihan. Namun, betapa bergunanya keterampilan itu meskipun mencolok. Saat Izroth menyapu pandangannya ke sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah segerombolan partikel raksasa yang melayang ke langit. Saat semuanya cerah, tidak ada tanda-tanda bandit, pemburu, atau penjahat. Bahkan seluruh kawanan Tenedi Demon Wolf telah dilenyapkan dalam proses itu. Itu adalah pembantaian sepihak. Izroth mengembalikan pedang badainya ke sarungnya. Peringatan sistem, level Anda telah meningkat menjadi 41. Peringatan sistem, level Anda telah meningkat menjadi 42. 2 level dari 1 pertempuran. Karena Izroth sudah hampir naik level ke level 41, ia mampu naik 2 level dari experience yang baru saja diperolehnya. Secara total, Izroth memperoleh sekitar 2,4 juta EXP. Tentu saja, sebagian kecil diberikan kepada timnya, namun, karena ia memberikan 100% damage, sebagian besar diberikan langsung kepadanya. Izroth berjalan santai ke arah tempat para serigala Tenedi Demon mati dan mengambil beberapa barang jarahan yang mereka jatuhkan. Sedangkan untuk NPC,
meskipun mereka memberikan experience, sayangnya, mereka tidak menjatuhkan barang jarahan apapun. Sepertinya hanya NPC jenis tertentu yang bisa menjatuhkan barang jarahan. Bukankah sistem ini menipu saya? Jika anggota parti Izroth bisa mendengar pikirannya saat ini, tidak diragukan lagi mereka akan ingin mencekiknya sampai mati. Menipunya. Jika sistem menipunya, maka sistem itu merampok mereka secara membabi buta di siang bolong. Namun, semua orang masih dalam keadaan kaget dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap mata, ratusan bandit dan puluhan monster telah dibasmi. Bukan oleh bos langka atau legendaris, tetapi oleh pemain. Selanjutnya bab 301 mengajukan pertanyaan.